kurang tenaga ya coba. Selamat malam Jakarta. Ada yang sambil lihat Pak malam. Selamat malam semuanya. Selamat merayakan hari Minggu bagi yang merayakan. Di sini ada yang merayakan hari Minggu. Soalnya nggak semua orang bisa merayakan hari Minggu. Kenapa? Soalnya hari Minggu itu liburnya cuma berasa sampai jam 12 siang aja. Dan kebanyakan dari kita bahkan bangunnya jam 12, jadi kita nggak ngerasain apa-apa. Kenapa? Kenapa gue bilang kita hari Minggu cuma dirasain ketika sampai jam 12 aja? Soalnya ketika jam 12 ke atas itu, lo udah ngerasain, aduh besok gue mau ngapain lagi. Besok gue mesti kerja, gue kuliah, aduh. Lu gak tau ngapain lagi, lu malas ngapa-ngapain, lu lama-lama jadi apa? Lu jadi malas ngapa-ngapain? Enggak, gue malas nonton TV. Nonton TV ntar gue gak ada waktu untuk istirahat, enggak ada. Hari Minggu kenapa lu bilang siangnya itu gak menyenangkan, sorenya lebih gak menyenangkan lagi. Di sini ada yang pernah lihat gak matahari hari Minggu itu kayak apa? Matahari hari Minggu. Lu liatin aja deh matahari hari Minggu tuh udah merah, udah jam 3 tuh, dia keluar tuh. Udah kayak giniin gue tuh. Besok Senin. Pas udah mau hilang, besok Senin. Udah. Dan apa ya? Dan ketika malam hari udah lu nggak ada waktu lagi. Ketika malam hari lu udah menyesali kenapa lu bangun kesiangan, kenapa lu nyesali lu siang-siang, dan kenapa lu ngelihat matahari waktu sore hari. Waktu malam hari lu udah kena itu semuanya. Dan waktu malam hari lu udah mulai membenci hari Senin. Semuanya pasti benci hari Senin, apalagi yang sosok gaul di Twitter, sosok rebel, kelihatan gue rebel nih. Gue mau nge-tweet, I hate Senin gitu. Lu bayangin, hari Senin. Hari Senin salahnya apa? Dia cuma jadi hari Senin aja, lu benci sama dia. Kalau lu benci sama ibu-ibu kondangan yang suka nyerobot antrian lu boleh benci. Ini hari Senin salahnya apa gitu. Kebayang kalau hari Senin itu orang tuh gak? Hari Senin itu orang gitu kayak, orang datang-datang ke lu bilang, dasar lu ya Senin gitu. Salah gua apa? Gak bisa diomongin secara kekeluargaan apa? Padahal ya, gua kasih tahu, lu nggak akan bisa ngerasain nikmatnya weekend itu tanpa hari Senin. Gua kasih tahu, lu ngerasain susah-susah dulu Senin, baru weekend lu rasain. Walaupun lu weekend juga, ya, lu sebenarnya weekendnya dibohong-bohongin. Lu ngerasain lu dibohongin tuh ketika weekend. Percaya nggak? Harga weekend semuanya naik, mau tiket bioskop, tiket apa, dan lu nggak fine-fine aja gitu. Misalnya kalau hari biasa lu bayar tiket bioskop 50.000, apa ini? 50.000. Tapi ketika lu weekend bayar 70.000, oh ini weekend. Weekend emang segini, nggak apa-apa. Weekend. Dan ketika harga naik lu nggak apa-apa. Biasanya juga, tapi kalau harga tiket boleh naik, tapi biasanya kalau harga barang-barang tuh diskon. Harga diskon tuh sebenarnya harga dinaikin doang, terus dipotong lagi harganya sebenarnya segitu-segitu juga. Kalau harganya 9.500, wah mahal ini, tapi diskon jadi 9.000. Wah, diskon ini, beli. Atau enggak lu karena diskon, lu jadi beli barang-barang yang nggak perlu gitu, kayak apa ya contohnya, kayak ada bapak-bapak ibu-ibu datang ke ya toko perangkat kayak gitu. Lihat, Pak gergaji, buat apa gergaji? Diskon 70%, oh bagus ini. Bagus ini, buat taruh atas TV ya. Bagus. Namanya, Aduh. Padahal gue kasih tau ya, iklan-iklan itu sebenarnya menjual hal-hal yang lu nggak mau. Kayak gue kasih tahu, ada yang tahu nggak iklan mie instan? Iklan mie instan mereka nggak jual mie, enggak. Yang mereka jual adalah kebahagiaan. Lu nggak lihat iklan mie kayak apa? Kayak pas ngajaknya aja tuh kayak bahagia banget. Kayak, hey, kita bikin mie instan yuk, ayo, wuh. Gua ngajak teman gua bikin mie instan. Kayak apa, bro? Ya, makan yuk, pakai apa? Mie, ya. Tapi gue tetap positive thinking, Oke, mungkin yang dimaksud bahagianya nanti ketika masak. Lihat nggak di iklan, masak-masak mie instan tuh, kita bikin mie instan, dilempar-lempar dengan pilihan bumbu rasa. Gue gimana? Gue gini, kelontang, bunyi jam, tek. Ini mana bahagianya ya? Teman-teman gue bro udah jadi bro, belum. Tapi gue tetap positive thinking, oke, mungkin nanti bahagianya kalau udah jadi mungkin. Kalau udah jadi, kalau di iklan, wah mie-nya udah jadi.
Enak. Iya. Gue gimana? Gue cuman, enak bro, ya enak. Ya. Oh gue tahu, oke lah. Ini kenapa bisa gini? Gue tahu. Mungkin kenapa di iklan bisa begitu bahagia? Karena kalau di iklan itu baru masak mie doang, udah ada ayam, telur, sayur. Gue apa mie doang? Palingan mentok-mentok gue tambahin kacang pilus dikit kan. Bon appetit. Masih kurang ya udah nasi putih lah ya udah nasi putih udah aduh malah. Kurang lagi digoreng nasi maut dah. Aduh. Soalnya itu ya, yang dijual banyak dijual barang-barang gak penting. Ya kayak tadi itu kebahagiaan yang lu dijual. Tapi kadang ada ini, pernah gak lu masuk toko ketika weekend apalagi masuk toko, lu takut. Gue senangnya datang hari weekend itu karena lu gak takut masuk toko lagi. Soalnya hari biasa lu masuk toko sepi kan. Dan ketika sepi apa yang lu rasain? Ada mbak-mbak penjaganya. Dan itu kayak nguntitin lu sepanjang hari tuh gak kayak baru jalan ke sini. Gue yang tadinya mau beli jadi nggak mau beli, tau gak? Apalagi yang mau nggak beli gitu terus diliatin kita milih apa gitu, dipilih gitu. Terus kita jalan diliatin sama mbaknya. Kayak bapak ngeliat anaknya baru jalan tau gak? Gitu. Terus kita ngeliat apa misalnya ada new arrival gitu, ada CD baru kita ngeliat-liat. Oh, mbaknya bilang, itu baru mas. Oh saya juga bisa baca. Tapi dari semua itu ya, dari weekend itu yang gua nggak ngerti tuh ini nih warga Jakarta gini nih. Warga Jakarta kalian macet-macet udah tiap hari macet, ke puncak juga nyari apa macet. Macetnya sama aja. Coba ngapain kenapa lebih seneng gitu ya kalau macet di Jakarta? Woi kamu jalan. Kalau macet ke puncak. Tapi macet juga itu sama. Macet ke Bandung. Sama aja lu lebih macet malah gitu. Tapi mungkin gak sih orang-orang tuh macet kenapa? Karena kesasar, mungkin gak sih? Lu mau, ada gak sih kayak, lu gak tau mau kemana? Gak tau kemana. Mau kemana ya gue? Dan kan bisa aja seribuan orang semua kayak gitu. Mungkin kenapa mereka pada kesasar, pada gak tau mau kemana? Mungkin karena terlalu mengambil kalimat peribahasa, malu bertanya sesat di jalan terlalu serius, ya gak? Menurut lu itu berlebihan gak sih? Menurut gue itu berlebihan. Sekarang gue gini lihat, malu bertanya sesat di jalan. Lu karena malu bertanya aja lu sesat di jalan. Misalnya malu nanya di trotoar deh, lu mau nanya gitu. Lu malu gitu. Aduh saya malu gitu. Terus ke jalanan lu jadi sesat. Saya sesat. Atau lu sebenarnya malu bertanya sesat di jalan, malunya kayak apa sih gitu kayak, Mas, mau nanya. Gak jadi. Nyampe rumah gitu. Dear Diary. Tadi aku mau nanya tapi aku malu. Oke, terima kasih banyak. Itu dari saya. Kalian semua keren, terima kasih. Temen gue ngeliatin gitu. Lo lagi mau? Yes, baby! Tepuk tangan buat mereka. Ayo udah. Assalamualaikum. Wow man, this is nice. Gue udah kurusan belum? Udah kurusan? Udah lumayan bro. Ya lepas lagi. Oh gede banget gue ya. Wow. Oh iya gak kurusan. Padahal gue udah diet, sumpah. Gue udah ikutan aerobik. Ibu-ibu tuh hebat ya aerobik ya. Gue nyobain gitu. Gue tadinya fitness gitu kan, sama si mas-masnya.
Mas mau kurus ya? Gini mas, kalau mau kurus, kalau gini agak lama. Mas mendingan ikutan aerobik aja. Gue sebagai laki-laki disuruh aerobik bro. Gue sebagai laki-laki, gampang aerobik. Gue ikutan. Dan rupanya aerobik itu adalah salah satu olahraga fitness terberat. Laki-laki lo cobain aerobik. Aerobik itu 45 menit. Setiap 15 menit BPM-nya naik. Gitu. Setiap 15 menit. Gua kan di belakang kan malu sama ibu-ibu. Gitu. Ibu-ibu tuh kalau mukanya. Kalau cowok ikutan aerobik tuh kayak terus 15 menit udah mulai. Sementara ibu-ibu yang ngobrol sama ibu sebelah, Bu, kemarin harga jengkol tinggi banget ya. Gila, itu 5 menit pertama gue kayak gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk jadi gendut aja. Wow man. Seperti biasa, di sini ada yang gendut. Siapa yang gendut? Berdiri. Yang gendut. Oh, lo mau ngehina bukan gendut. Yang gendut mana yang gendut? Lo doang. Ada yang lebih bagusan gendutnya? Woo! Astagfirullahaladzim, ya udah jangan. It's been 2 years. Orang gendut bernama Mo Sidik ini jalan-jalan terus cerita-cerita seorang gendut ya. Alhamdulillah sekarang kami sudah jarang dibully. Tapi tetap tadi aja baru kejadian tadi di ruang tunggu. Ruang tunggu kita di belakang sana ber-AC. Orang gendut itu kalau ada bau kentut, kamilah yang pertama diliatin. Serius. Jadi kalau misalnya lo lagi diam gitu ya, apalagi di lift, nggak ada bunyinya, cuman bau kentut doang. Kita kan juga ngebauin. Kenal lagi nih gua nih. Temen gua ngeliatin gitu. Lo lagi Mo? Dikit. Gini ya, gua kasih sebab kenapa orang gendut itu nggak bisa kentut nggak bunyi. Orang gendut nggak bisa kentut tidak berbunyi. Karena orang gendut punya lipatan. Kalau bahasa Inggris namanya flap. Lipatannya ada 16 titik. Gua hanya bisa memperlihatkan 8. Yang pertama itu adalah di sini. Lihat ini, lihat. Tuh, zoom, sok, zoom. Weh. Ini lipatan ini yang paling parah nih. Ya. Ini bisa buat nyimpen apa aja. Look. Gaya-gaya kayak bapak-bapak pejabat gitu tuh kali sini. Terus vibrate kan. Halo? And what happened to us? Dan itu, kalau keluar kentut, kita nggak bisa kentut cuman nggak bisa orang ada flapnya. Hukum fisikanya, dua buah benda yang beleberan, kalau dikasih ditiup angin sebesar apapun, pasti bunyi. Jadi nggak mungkin orang gendut itu cuman pasti nggak mungkin. Dan kita pasti menikmati. Orang gendut itu kalau kentut menikmati. Soalnya kalau ditahan nggak enak. Jadi kalau kentut orang gendut udah bunyi, mukanya gini. Terima kasih, selamat malam. Saya Mo Sidik. Thank you very much. Mungkin kalau Transformer itu jatuhnya di Bekasi ya, itu Optimus Prime jadinya truk sampah dia.
Selamat malam semuanya. Buat yang belum kenal, nama gue Awe. Gue nih anak Bekasi. Di sini anak Bekasi? Udah. Ini anak Bekasi yang kayak gini yang bikin gue malu nih. Nora. Biasa aja. Ya? Ini gara-gara mereka gue sering dibully sama teman-teman gue anak Jakarta tuh. Gue punya teman anak Jakarta, gue bilang, bro lo main dong ke rumah gue di Bekasi. Dia bilang, males ah, Bekasi itu jauh, panas, alay, kampung, jelek. Emang bener sih ya, cuma jangan gitu-gitu amat lah. Karena teman gue tuh Bekasi itu jauh, saking jauhnya tuh udah deket sama akhirat. Katanya kalau dari Bekasi mau ke akhirat tinggal naik ojek bayar goceng. Sakit hati gue. Padahal 7.000. Gue udah nawar gak dikasih sama tukang ojeknya. Terus kata temen gue lagi ya, kalau lu ke Bekasi naik mobil, tutup mata aja. Kalau jalannya udah geradakan berarti udah nyampe. Gue kasih tau ya sama lo semua ya, Bekasi itu udah diaspal semuanya. Sampai kali-kalinya diaspal. Yang bener itu kalau lo naik mobil ke Bekasi, tutup mata, buka jendela. Kalau udah bau sampah, berarti udah nyampe. Bantar Gebang, ya kan? Itu ya, Bekasi itu identik banget sama Bantar Gebang ya. Bantar Gebang itu tempat pembuangan sampah akhir ya, di mana lo nih anak Jakarta buang sampah di sana semua ya. Saking identiknya mungkin kalau Transformer itu jatuhnya di Bekasi ya, itu Optimus Prime jadinya truk sampah dia. Senjatanya bukan pistol, bukan pedang, pengki. Sama karung. Sian ya. Terus kata temen gue gini, kalau di Islam itu ada rukun Islam, kata naik haji bila mampu. Katanya kalau orang Bekasi beda, ke Ancol bila mampu. Padahal jangankan ke Ancol, ke Taman Mini aja belum pernah gue. Jangan gitulah ya. Terus ada yang bilang lagi, Bekasi itu kota alay. Kenapa? Nggak ada kurang ajar. Kita anak Bekasi itu nggak nongkrong nongkrongnya di Mart. Kita nggak kenal itu Slurpee itu. Kita minumnya jus. Jus lo tau gak? Yang gue kasih tau, yang alay itu bukan Bekasi ya, tapi Cikarang. Makanya ada lagunya tuh. Tiup lilinnya Cikarang juga. Nah, alay, harusnya sekarang Cikarang lagi. Ngaco aja. Iya kan? Apa ya Bekasi selalu dijelek-jelekin kayak gitu ya? Padahal Bekasi itu keren ya. Keren. Apa kerennya? Kerennya itu salah satunya adalah kenek-kenek angkotnya. Wih, itu beda sama kenek angkot daerah lain. Kalau misalkan di Blok M, kenek angkotnya gini. Yang Blok M, atau yang Blok M turun, ya kan? Di Bekasi enggak, dia nggak nyebutin nama daerah, dia nyebutin bentuk fisik. Di Bekasi itu ada daerah namanya Tambun. Yang Tambun, wah, kan Tambun kan. Yang turun. Yang kurus-kurus bingung, gue turunnya kapan nih? Ada lagi di Bekasi itu nama daerahnya Jati Bening. Itu kan kayak gini, yang bening ya. Itu yang bening-bening turun. Yang buluk-buluk malu. Gue tuh cinta banget sama kota gue ya, Bekasi ya. Nah kecintaan gue ini muncul tuh justru karena gue ngelihat anak-anak kota lain. Gue ngelihat anak-anak Bandung. Anak Bandung tuh kayak cinta banget sama kotanya kan. Makanya dia bikin band, dia nggak malu gitu. Kami band dari Bandung. Woy. Ada istilah Bandung nu aing ya kan. Nah, gue tuh pengen anak Bekasi tuh kayak gitu. Sama Bekasi gitu. Bukan berarti gue nggak ada masalah sama anak-anak Bandung ya. Gue seneng ke Bandung karena kenapa? Karena gue seneng denger orang ngomong Sunda. Orang ngomong Sunda itu halus, lemah lembut ya kan. Nanya juga, balik ke mana? Ya enak. Kalau di tempat di Bekasi itu nanya orang, mana lo Tong? Kayak dimarahin, ini biasa aja dong lo, nanyanya. Orang Sunda enggak kan? Balik ke mana? Lemah lembut. Saking lemah lembut ya, mungkin dia kalau ngomong jorok juga lemah lembut itu orang Sunda itu ya. Ah kamu mah, kamu mah.
gue tuh cinta banget ya. Makanya waktu itu gue benci banget waktu lagi pemilihan gubernur Jakarta tuh. Cagup-cagup pada kampanye kan. Cagup semua pada bilang gini, saya berjanji akan memajukan Jakarta. Maju terus Jakarta. Kalau Jakarta maju kan lama-lama ke Bekasi. Tuh orang Bekasinya kemana? Jangan begitu dong. Ya. Dan Bekasi itu sebenarnya kota besar. Kota besar. Kenapa? Karena sana udah macet. Macet ya. Gue sih nggak ada masalah sama macet ya. Cuman yang gue bingung kenapa orang itu suka marah, gampang banget marah gitu kalau macetnya kan. Kesenggol dikit marah. Nyalip marah, ya kan? Ngupil marah. Weh yang ngupil. Ngupil lagi lu. Marah-marah mulu orang ini ya. Dan gue nih pengendara motor ya. Naik motor itu paling gak enak kalau menurut gue itu adalah saat pengen pernah gak rasain lu? Itu gak enak banget tau gak lu? Karena ya, kita mau kentut aja gak bisa. Kenapa? Ketahan jok. Anginnya itu gak bisa keluar. Ya, ini ada apa sih? Akhirnya kita biasanya mesti miring. Jadi kalau lo lihat orang naik motor miring, itu lagi kentut. Selamat malam saya Awe.